Ohayo konnichiwa konbanwa. Balik lagi sama aku. Kali ini aku nggak ngonten jalan-jalan ya. Aku sekarang mau ngonten tentang dulu belibet. Sekarang aku mau ngebahas tentang perjepangan yang banyak kalian tanyain di DM Instagram aku ya. Gimana cara ke Jepang, prosesnya gimana, berapa lama, biayanya berapa, masuk LPK apa. Aduh, pokoknya jangan di skip videonya, tonton aja sampai akhir. Oke, barangkali kalian belum tahu aku itu siapa. Aku mau perkenalan diri dulu. Aduh, ini HP-nya berisik banget. Maaf. Watashi no namae wa Ismiyati desu. Isumi to yonde kudasai. Ima Nihon ni sunde imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, lanjut ya, kita ngobrol santai aja. Banyak yang nanya dari kalian, "Tak, gimana sih proses ke Jepang dan syaratnya apa aja?" Setelah aku cari tahu, syarat umum buat ke Jepang itu minimal usia 18 tahun. Kalau maksimal biasanya sekitar di bawah 30-an ya. Tapi itu tergantung job juga sih mungkin. Terus lulusan SMA atau SMK, MA, pokoknya sederajat lah itu. Paket C juga bisa. Terus apalagi ya syaratnya? Sehat jasmani dan rohani sih pastinya. Udah sih, kayaknya cuma itu buat syarat umumnya. Tapi ada beberapa dokumen-dokumen yang harus kalian persiapin agar bisa kerja di Jepang. Kalau ditanya job, aku sekarang kerja sebagai caregiver atau kaigo di rumah sakit ya. Jadi setahu aku kaigo tuh ada dibagi dua gitu. Kaigo panti sama kaigo RS gitu. Untuk job desk-nya hampir sama, tapi mungkin ada beberapa juga yang beda. Tapi intinya kayak gitulah kerjaannya. Untuk seputar kaigo nanti mungkin aku bahas di video di video selanjutnya maksudnya. Karena sekarang aku nggak mau ngebahas soal kaigo dulu. Aku mau ngebahas gimana kerja ke Jepang secara umum gitu. Job secara umum gitu. Jobnya apa aja gitu. Dan untuk job yang ada di Jepang itu banyak ya guys. Ada pertanian, ada perkebunan, ada kaigo kayak aku, pengolahan makanan, ada perhotelan. Pokoknya bisa kalian cari tahu aja infonya lebih lengkapnya di Google ya. Job apa aja yang tersedia di Jepang, tapi secara umumnya itu yang aku tahu. Untuk prosesnya nih, proses bisa sampai ke Jepang berapa lama dan gimana aja. Oke. Jadi ini pengalaman aku ya. Pengalaman aku proses ke Jepang tuh 1 tahun. 1 tahun tuh ngapain aja sih gitu. Mungkin banyak kalian yang tanya, kalau bener-bener gak tahu bahasa Jepang dari nol gitu, gimana, bisa gak gitu. Jawabannya bisa. Kalian tinggal masuk LPK aja. Masuk LPK yang emang udah SO, udah tersertifikat gitu, dan udah dapat perizinan bahwa LPK itu bisa nerbangin siswanya ke Jepang gitu. Jadi dipastikan ini tidak ilegal gitulah. Jujur, aku bener-bener gak tahu banget bahasa Jepang. Bener-bener awam banget sama Jepangan gitu. Anime gitu aku gak suka. Lagu-lagu Jepang pun aku gak tahu, gak hafal. Bener-bener aku tuh kayak aku di negara yang aku nih nggak ngerti aku harus apa gitu. Karena aku awalnya aku nggak tertarik sama Jepangan. Mungkin sampai sekarang aku nggak tertarik, jiwa-jiwaku nggak ada jiwa-jiwa wibu gitu. Sumpah bener-bener aku sebenarnya kayak nyasar di negara ini tuh. Sebenarnya bukan ini yang aku mau, tapi ya udahlah, jalanin aja. Aduh. Oke, back to topic.
aku mau ngebahas proses ya. Kita flashback aja ke zaman dahulu, 2023. Zaman dimana aku mulai belajar bahasa Jepang. Karena banyak dari kalian yang minta spill aku lewat LPK apa, aku mau jawab aja di sini. Aku ke Jepang lewat LPK Wadah Perintis Muda yang ada di Jamblang, Cirebon. Kalian bisa cari info LPK terdekat dari rumah kalian mungkin, tempat tinggal kalian mungkin, dan harus cari yang SO ya. Tapi kalau kalian mau belajar di LPK WPM ini, kalian juga bisa. Kalian dari seluruh pelosok negeri juga bisa, karena di sini disediakan asrama sama senseinya, dan itu asramanya deket sama LPK-nya, cuma jalan 5 menit doang kira-kira ya. 5 menit ya? Iya kayaknya. Cuma 5 menitan doang jalan kaki. Itu. Dan ada biayanya berapa? Aku kurang tahu karena aku PP. Aku rumahnya lumayan deket sih. Sekitar 20 menit naik motor. 20 apa setengah jam ya? Kayak naik motor aku bisa gitu. Jadi selama proses belajar tuh aku PP. Belajarnya tuh dari Senin sampai Jumat. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi di sini nggak ada kelas karyawannya gitu. Jadi kalau kalian mau masuk LPK ya udah fokus aja belajar. Kayak mungkin kalau kalian mau sambil kerja bisa cari LPK online atau yang bisa pembelajarannya online gitu, karena kebanyakan LPK kayak jam belajarnya ya kayak gitu, semua sama mungkin. Aku belajar di LPK itu dari Februari 2023 ya. Aku daftar, itu pendaftarannya waktu itu 700.000. Dan sampai sekarang juga kayaknya masih sama segitu pendaftarannya, 700.000. Itu kalian bakal dapet buku. Nggak ada seragam ya di sini, karena seragamnya bebas, kita mau pakai baju apa yang penting sopan. Mau kerudungan apa enggak juga pas belajar itu nggak apa-apa. Nah kalau daftar nih kalian bisa langsung datang aja ke LPK-nya atau bisa lewat WhatsApp. Nanti bakal diinfoin lagi gitu, kalian harus bawa dokumen apa aja yang harus dibawa pas kalian masuk LPK pertama kali gitu. Kayak KK, KTP, izin orang tua, sama bawa uangnya sih. Aku lupa bawa apa aja, gomenasai. Bawa uangnya 700.000-nya itu kita bayar di hari H kita masuk gitu. Jadi kalau lewat WA nih kayak cuma booking doang gitu, aku mau masuk kelasnya gitu. Karena kan kuotanya terbatas ya. Kuotanya cuma sekitar 20 siswa, 15-20 siswa per gelombang dibukanya gitu. Tapi untuk pendaftaran kelas cepet kok, kayak 3 bulan nanti dibuka lagi, 3 bulan dibuka lagi gitu. Jadi jeda antar angkatannya tuh cepet gitu. Kalau udah masuk LPK mulai belajar nih. Pertama itu kita dikenalin dulu sama huruf hiragana. Seminggu nih kita di fullin hiragana sampai muak banget sama hiragana. Terus lanjut kalau udah muak ke minggu kedua. Minggu kedua ini kita full katakana. Jadi hiragana nih udah jarang dibahas lagi. Jadi full itu pas aku ya, pas zaman aku ya. Jadi full katakana. Nah, kalau dua huruf ini udah dikuasai, minggu ketiga kita lanjut masuk ke bab. Waktu itu angkatan aku pakai buku Minano Nihongo. Ini Minano Nihongo 1 ya. Ini bener-bener buat pemula banget. Dari nol banget. Ini ada 25 bab. Ini selesai waktu itu 3 bulan. Satu buku ini selesai 3 bulan. Karena kita pengajarannya santai ya. Santai tapi serius gitu. Pokoknya enak lah senseinya. Setelah 3 bulan itu habis buku itu, lanjut ke buku selanjutnya. Ada lagi bukunya, buku Minano Nihongo 2 sama Marugoto. Nah habis itu
Oh ya, aku belum bahas biaya ya. Jadi LPK-nya ini kan setelah pendaftaran 700.000 tadi di awal. Kalau untuk belajar ini ada biaya lagi. Biayanya 1.200.000. 1.200.000 itu per bulan. Kan masa pembelajarannya nih kalau untuk Tokutegino tuh 6 bulan ya di LPK-nya. Berarti 1.200.000 dikali 6 bulan. Itu berapa? 7.200.000 ya. Itu untuk belajar bahasanya doang. Pendaftaran 700.000 sama ini pembelajaran selama 6 bulan 7.200.000. Kalau udah selesai belajar ngapain? Kalau udah selesai belajar, kalian harus ikut ujian JFT. Apa sih ujian JFT tuh? Ujian JFT tuh itu ujian kemampuan bahasa Jepang kamu sudah sejauh mana memahami materi yang diajarkan selama 6 bulan itu. Ujiannya bukan di LPK. Ujiannya ini menyeluruh seluruh Indonesia. Ada tanggal-tanggalnya, ada tempat-tempatnya, tempat khusus gitu. Dan kalian bisa cek jadwal ujiannya di JF Japan Foundation. JFT. Iya, pokoknya ada linknya. Nanti aku spill di sini linknya. Link buat daftar ujiannya dan info-info tanggal lokasi gitu. Biasanya sih ada di kota-kota besar ya. Waktu itu aku ikut yang di Jakarta. Di Jakarta juga ada 2 tempatnya kalau nggak salah, ada di Moi sama ada di Pademangan. Nah, aku ikut yang di Pademangan. Ujiannya waktu itu sih masih 415 ya, tapi kayaknya sekarang udah naik harganya. Itu kita daftar sendiri. Jadi satu kelas nih kumpul di LPK, terus diarahin sama senseinya buka webnya gimana, ngisi datanya gimana, terus bawa apa aja waktu itu gitu. Itu diarahin cara daftarnya sampai kita bisa berhasil daftar itu. Nah, habis itu udah tinggal nunggu hari ujian. Biasanya sih pendaftaran tuh sebulan sebelum ujian. Waktu itu aku daftar Juli. Nah, aku ujiannya Agustus. Itu. Aku ujian di Jakarta, aku berangkat naik kereta ya. Teman-teman ada yang naik mobil juga, tapi aku naik kereta sendiri. Aku berangkat malam, ujiannya besok paginya gitu. Jadi aku di Jakarta nginep dulu. Aku booking hotel, aku nginep dulu, baru dari hotel tuh berangkat ke tempat ujian. Pokoknya banyak banget deh perjuangannya dulu. Kalau diinget-inget tuh kayak, ya Allah ternyata aku bisa gitu, bisa melewati semuanya. Dan sampai akhirnya sekarang bisa di Jepang. Aduh, capek sih kalau dipikir-pikir. Nah, udah nih. Karena ujian tuh ya langsung keluar gitu hasilnya. Bukan, jadi kan pakai komputer ya, pakai komputer. Jadi pas kita klik selesai gitu nanti langsung lulus apa nggak lulus langsung gitu. Tapi buat nilainya kita nggak tahu nilainya berapa, cuma lulus apa nggak lulusnya doang. Dan emang itu apa ya, sangat-sangat dibilang gampang enggak, dibilang susah pun juga enggak. Hanya butuh ketelitian dan fokus. Itu sih. Nah, kalau udah punya sertifikat JFT ini, kalian bisa langsung lanjut ke SSW. SSW tuh kayak ujian minat kita gitu. Kita mau job apa? Kalau mau job pertanian ya ambilnya SSW pertanian. Kalau mau jobnya Kaigo, berarti SSW-nya Kaigo. Kalau mau job pengolahan makanan, berarti SSW-nya pengolahan makanan gitu. Aku kan ngambil Kaigo. Jadi aku nih bener-bener bukan lulusan perawat gitu. Aku lulusan SMA. Jadi aku bener-bener nggak tahu sama sekali dunia keperawatan itu kayak gimana. Jadi makanya di LPK aku tuh ada kelas Kaigo. Aku lupa kelas Kaigonya 1 minggu apa 2 minggu.
tapi itu biayanya 1.500.000 karena kan aku butuh ya, aku bener-bener nggak tahu banget tentang dunia keperawatan gitu, jadi ya udah aku daftar aja gitu, masuk kelasnya. Itu diajar langsung sama sensei yang udah berpengalaman 12 tahun kerja sebagai kaigo gitu. Habis itu aku daftar lagi ujian SSW. Nah, untuk SSW ini aku ngambilnya yang di Bandung karena biar lebih deket aja, karena kemarin kan udah ngerasain yang di Jakarta itu lumayan banget perjalanannya. Untuk SSW aku ngambil yang di Bandung. Kalau SSW Kaigo tuh ada dua, jadi ada yang bahasa Indonesia sama bahasa Jepang gitu. Ini dua-duanya harus lulus, nanti dapat 2 sertifikat kayak gini. Ini versi bahasa Indo, ini versi bahasa Jepang. Dan itu ada minimal nilainya 60%. Kalian harus di atas itu biar lulus. Untuk pendaftaran SSW ini ada lagi linknya, beda sama yang CFT tadi. Nah, habis itu daftar, terus tinggal lihat aja tanggal yang kosongnya tanggal berapa, lokasinya juga bisa dipilih aja di mana gitu. Terus udah tinggal ya udah belajar aja, belajar sampai hari H ujian. Berangkat tuh aku ke Bandung. Aku naik motor. Dari Cirebon ke Bandung aku naik motor, ditemenin saudara aku. Jadi kita gantian nyetir. Karena ya lumayan lah, 4 jaman lah dari Cirebon. Tapi gak apa-apa sih, itu seru. Setelah ujian aku main soalnya. Dan pas ini juga langsung keluar nilainya, lulus apa nggak lulusnya tuh langsung. Karena kan pakai komputer ya, semua ujian pakai komputer. Jadi ini lulus apa nggak lulusnya tuh langsung keluar kalau kita selesai ujiannya gitu. Jadi bisa tenang lah intinya. Nggak kepikiran terus, aduh lulus enggak gitu, enggak. Cuma nilainya aja yang emang belum keluar. Kalau lulus apa nggak lulusnya mah ya udah keluar gitu. Selesai SSW, ini kan berarti kan kalian udah megang nih sertifikat CFT, sertifikat SSW. Nih, ini 2 hal penting yang harus kalian pegang dulu. Pokoknya kalau kalian belajar mandiri pun bisa gitu. Kalau kalian belajar mandiri nggak apa-apa, belajar mandiri. Yang penting kalian rajin, ujian sendiri, daftar sendiri. Pokoknya sampai punya 2 pegangan ini, CFT sama SSW. Kalau udah punya 2 pegangan ini, kalian udah boleh ke Jepang. Nah, lanjut ya ke proses aku. Ini kan Agustus aku udah pegang 2 nih. Udah pegang CFT, udah pegang SSW. Aku nunggu job kan. Job mah ada terus, tapi kan siswanya juga banyak. Jadi kan jobnya buat yang udah duluan dulu, buat senpai dulu, gini lah. Aku ditawarin job itu di bulan September. Nah, September tuh aku di-chat ada job di daerah Kagawa, Kaigo gitu, di rumah sakit. Job yang sekarang sedang aku jalanin ini. Aku ya udahlah sensei ikut gitu, nyoba gitu. Gimana sih mensetsu tuh? Mensetsu tuh interview ya. Gimana sih gitu? Interview langsung sama orang Jepang tuh gitu. Aku nggak berharap banyak sih lulus apa enggaknya gitu, karena kan emang bener-bener aku masih kohai banget, masih adik kelas banget gitu. Sedangkan sama senpai kan, mensetsunya sama senpai. Jadi kalau mensetsu tuh nggak mesti satu angkatan gitu. Jadi dari angkatan berapa gitu. Kalau mau ambil jobnya ya udah diikutin mensetsu semua gitu. Jadi saingan kita bukan teman-teman kita seangkatan, tapi ada senpai juga. Ikut tuh hari mensetsu tanggal berapa ya waktu itu aku lupa, di bulan September pokoknya. Aku ikut dengan berbekal doa dari ibuku. Aku minta izinnya sama ibuku mau ikut interview. Terus ya udah katanya semoga lancar, semoga lulus gitu. Untuk interview nih nggak bayar ya guys. Waktu itu yang ikut interview 8 orang, tapi yang dibutuhin sama perusahaannya tuh cuma 3 orang. Sedangkan
3 kohai, 5 senpai. Ini 3 tuh aku, temanku gitu. 3 nih. 5-nya senpai yang udah pro banget lah intinya. Kebayang dong gimana insecure-nya kita bertiga yang nekat banget ikut mensetsu melawan para senpai gitu. Tapi ya udahlah, pede aja. Nah, udah selesai nih mensetsu nih. Itu nunggu hasilnya juga lama, waktu aku sebulan. Jadi pengumuman lulusnya tuh di bulan Oktobernya gitu. Bayangin gimana gabutnya menunggu kepastian yang nggak tahu ini pasti apa enggak gitu. Aku mau ikut interview job lain tapi takut itu lulus, mau nyoba nyari job lewat LPK lain tapi takut di sini lulus gitu. Jadi ya udah cuma bisa nunggu. Pokoknya proses ke Jepang tuh semelelahkan itu gitu. Melelahkan menunggunya. Kalau sama belajarnya juga lelah sih sebenarnya, cuma lebih lelah nunggu kepastiannya itu. Abis itu udah tuh diumumin, itu deg-degan banget. Dari 8 orang kan yang mau diambil kan cuma 3 ya. Itu bener-bener aku gak berharap banyak buat lulus, tapi kalau lulus ya alhamdulillah gitu, biar gak capek-capek lagi cari job gitu. Dan ternyata aku lulus. Nah, kalau udah dinyatakan lulus, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu medical check up. Waktu itu aku medical check up di RS Permata Cirebon dan biayanya 900.000 waktu itu. Tapi aku nggak tahu ya sekarangnya berapa. Mungkin ada kenaikan, aku nggak tahu. Karena itu kan udah lama banget, 2 tahun yang lalu ya. Pokoknya umumnya gitu 1 jutaan gitulah biaya medical check up tuh. Oke, lanjut bulan November. November aku ngapain aja? November aku yang pertama tuh foto dulu di studio pakai jas kayak gini. Karena ini syarat deh kayaknya ya. Syarat itu fotonya yang rapih gitulah. Dan aku mau fotonya bagus gitu. Jadi aku ke foto studio buat foto kayak gini, pas foto gitu. Habis itu lanjut bikin paspor. Daftarnya tuh lewat online gitu. Habis itu kita datang ke kantor imigrasinya gitu buat prosesnya. Dan itu memakan waktu 1 minggu lebih ya waktu itu, waktu aku sampai paspor jadi gitu. Nah, kalau udah ada paspor, kita tinggal kasih aja ke pihak LPK biar sensei yang ngurus gitu buat pengajuan visa. Jadi aku nggak tahu menau ya masalah visa ini, karena udah gitu semua diurus LPK, kita tinggal bayar aja. Dari mulai visa, COE itu diurusin sama LPK. Nah, terus pas November juga kontrak kerja aku turun. Dari Jepang nih turun. Kita disuruh tanda tangan kontrak tuh. Meskipun kontrak kerja udah turun, tapi itu masih belum pasti kapan berangkatnya. Karena yang mastiin berangkat tuh COE. Kalau udah punya COE, udah aman, itu pasti berangkat. Aku lanjut di bulan Desember ya. Desember nih paspor aku baru jadi nih, karena ada beberapa kendala di dokumen aku waktu pengajuan bikin paspor tuh. Jadi agak lama prosesnya. Jadinya di bulan Desember awal tuh paspor aku jadi. Terus aku langsung kasih lah ke LPK gitu, biar mereka yang ngurus aja. Udah pokoknya itu pengajuan visa, terus pengajuan COE itu langsung diajuin sama senseinya gitu. Aku nggak tahu menau, aku tinggal nunggu aja. Dan ini ada biayanya. Biayanya aku cantumin di sini aja ya. Ini kalau disingkat jadi biaya keberangkatan gitu. Biaya keberangkatan nih totalnya 25 juta. 25 juta tuh udah pengurusan tiket, udah segala macem, sampai kita udah di Jepang pokoknya 25 juta. Tapi ada dokumen yang gak diurus LPK juga, yang ini izin dari BP2MI. Aku ke yang ada di Cirebon, BP2MI yang di Cirebon, buat ngurus-ngurus imigrasi gitulah, EID, EKTLN, terus sama BPJS ketenaga kerjaan gitu.
Untuk bawa apa ajanya aku agak lupa ya, bawa apa aja. Pokoknya aku datang situ terus kayak ditanya-tanya dulu. Nanti takutnya ilegal soalnya gitu, ditanya-tanya segala macem. Habis itu tanda tangan apalah. Terus udah disetujuin gitu. Jadi berkasnya kayak gini. Ini EID. Udah habis itu serahin aja semua dokumennya ke LPK. Udah. Kita tinggal nunggu duduk manis, menunggu kapan kita akan berangkat ke Jepang. Prosesnya panjang kan. Aku baru selesai proses tuh di bulan Januari. Terus Februari aku dikabarin kalau aku berangkat tanggal 18 Februari. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang nanya kapan berangkat ke Jepang, kok nggak berangkat, nggak jadi ya ke Jepangnya, aku cuma bisa diem aja, karena aku sendiri pun nggak tahu gitu kapan bakal berangkatnya gitu. Aku tahu bakal berangkat tuh pas di Februarinya. Aku tahu tanggalnya tuh, baru tahu tanggal tuh di bulan Februarinya gitu. Di tanggal 18 Februari katanya nanti bakal berangkat gitu, tiketnya udah ada, udah ready gini-gini. Tuh aku baru lega, langsung lega. Sebelumnya aku emang gak tahu aku kapan bakal berangkat. Aku banyakin doa aja, karena kan aku udah ikhtiar ya, udah usaha gitu. Dari Februari 2023 sampai Januari, sampai Februari, itu udah ikhtiar panjang. Ya udah tinggal doa aja, gak ada lagi. Tinggal doa aja, doa terus, ya Allah kapan berangkat, ya cepet-cepet berangkat, gini. Sampai akhirnya jreng keluar tanggal, akan berangkat tanggal 18 Februari. Itu udah seneng banget. Kalau ditanya sedih apa enggak ninggalin keluarga, sedih. Jujur sedih, karena harus ngerantau kan. Tapi ya seneng juga gitu, ngerti gak sih rasanya? Akhirnya penantian selama ini gitu terbayar gitulah. Aduh, aku jadi sedih lagi kalau diinget-inget. Prosesnya panjang banget, capek. Tapi akhirnya aku bisa di Jepang. Dan sekarang udah 1 tahun di Jepang. Pengen balik. Cengeng banget. Oke, karena banyak yang nanya, Kak ada dana talangannya nggak sih di LPK-nya gitu? Aku jawab di sini ya, ada, tapi nggak full. Bisa sih full, tapi ada jaminannya gitu. Kalau nggak full tuh paling 50%. Jadi tuh biaya LPK tuh dibagi 2, biaya belajar sama biaya keberangkatan. Nah, kalau biaya belajar nih itu nggak ada dana talangannya, itu full pribadi. Biaya belajar full pakai dana pribadi. Dan kalau biaya berangkat ini bisa ditalangin. Ini bisa ditalangin full atau bisa setengahnya. Aku barusan dapat info dari senseinya, untuk masalah dana talang yang sekarang itu bisa 100% tapi lewat koperasi, jadi ada bunga dan jaminannya. Kalau 50% tetap kayak dulu, nggak ada bunga, nggak ada jaminan. Nah ini maksudnya, jadi selama ini tuh LPK WPM ini tuh bisa nalangin biaya keberangkatan, jadi bukan biaya belajar. Kalau biaya belajar ini itu diurus, itu harus bayar masing-masing gitu. Itu mah bayar tiap bulan kan, jadi ya udah masing-masing gitu. Nah sedangkan ini biaya keberangkatan yang 25 juta ini dari dulu tuh bisa ditalangin 50%. Dan 50%-nya lagi dibayar pas udah di Jepang gitu. Jadi 12-13 juta gitulah, sekitar segitu. Tapi aku dulu nggak pakai dana talangan karena aku takut jadi beban pas udah nyampe Jepang. Jadi ibuku mengusahakan aku banget sampai bener-bener lunas di awal gitu sebelum berangkat ke Jepang. Dan aku pelunasan itu hari Jumat ya. Hari Minggu nih aku berangkat ke Jepang, hari Jumat aku pelunasan. Tuh, 2 hari, Hamin 2 ya. Hamin 2 aku pelunasan yang 25 juta ini.
kalau biaya belajar mah udah lunas pas proses gitu. Nah, ini aku rinci untuk pendaftaran 700.000 itu dapat apa aja. Yang pertama dapat buku Minna no Nihongo 1 dan Minna no Nihongo 2. Terus dapat Irodori A1, A2, TK1 dan TK2. Dapat kanji, dapat kamus Jepang, sama dapat alat tulis. Lengkap banget sekarang. Dulu pas aku nggak kayak gitu. Terus biaya prosesnya tuh sekitar 20-25 jutaan. Waktu aku 25 itu udah include paspor, medical check up, visa, tiket Indo-Jepang, terus sama sekarang dapat koper katanya. Nih kopernya kayak gini. Dapat 2 malahan. Ukuran kecil sama ukuran gede gitu. Karena biasanya untuk penerbangan ke Jepang tuh kita dapat 2 kali bagasi gitu. Makanya dapat 2 koper. Enak banget. Jadi buat kalian yang mau masuk LPK, tentunya LPK WPM ya, jangan ragu lagi. Semoga video ini bisa menerangkan jalan pikiran kalian dan bikin jadi makin semangat buat ke Jepang. Oh ya, sama satu lagi aku lupa, untuk masalah uang saku sama belanja kebutuhan buat berangkat itu masing-masing ya, ditanggung masing-masing, karena itu nggak masuk ke biaya keberangkatan yang dari LPK itu. Jadi kita harus sediain minimal uang saku tuh 5 juta dan itu dituker dalam bentuk yen. Kalian bisa langsung ke Bank Indonesia gitu, penukaran uang rupiah ke yen. Minimal 5 mang lah. 5 mang itu setara 5 jutaan gitu. Terus kalau untuk belanja-belanja ya kalian atur aja untuk belanja ini gimana caranya biar dapat banyak tapi tetap nggak makan budget gitu. Soalnya waktu dulu pas aku belanja-belanja tuh di supermarket, kayak di Transmart, terus di mana ya, di Jogja gitu. Makanya budgetnya lumayan, waktu itu habis 3 jutaan kayaknya buat belanja-belanja bahan-bahan kayak gitu. Ya kalian atur aja lah gimana meminimalisirnya gitu. Bisa belanja di pasar atau misalnya di warung gitu yang harganya lebih murah. Kalau aku waktu dulu kayak nyari yang lengkap gitu, udah di satu tempat, nggak mau muter-muter, makanya aku ke supermarket gitu. Aku ada info lagi kalau WPM ini nggak cuma ada di Cirebon, ada cabangnya di Bandung sama di Cikarang. Ini untuk WA masing-masing LPK Cirebon, Bandung, Cikarang. Silakan bisa di screenshot. Terus kalau mau tanya-tanya untuk masalah pembukaan kelas baru atau biaya lebih lanjut, bisa langsung aja ditanyain ke masing-masing WA-nya, masing-masing adminnya ini. Kayaknya udah aku bahas semua dari awal sampai akhir. Makasih yang udah nonton, semoga kalian dapat pencerahan. Buat yang belum dapat restu orang tua, ajak orang tuanya untuk nonton video ini. Dan kalau orang tua kalian nonton ini, aku cuma mau kasih pesan, Bu, Pak, jangan larang anakmu yang mau berjuang. Kita cuma butuh restu dan dukungan dari kalian. Kita juga ke Jepang karena mau ngebahagiain kalian. Dan kita juga mau ngangkat derajat keluarga kita gitu. Semoga diizinin ya Pak, Bu anaknya. Oke, kayaknya videonya cukup sampai di sini aja. Mite kureta arigatou gozaimashita. Jane.